Kembali lagi di Sapa Indonesia ya. Iya kan kita udah kompak banget nih. Kompak banget. Masih soal peringatan Hari Kartini, Okta dan Saudara. Komunitas perempuan berkebaya menggelar parade sambil berkebaya di area Car Free Day Bundaran HI Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di lokasi CFD Jakarta di sana. Selamat pagi Triksi, bisa digambarkan gimana keseruan di CFD di sana? Karena dilihat juga ini kayaknya udah bareng siapa nih? Boleh Triksi? Waduh, dia Waduh. joget-joget tuh. Selamat pagi Okta dan juga Asri. Lihat tadi saya sudah lenggok ya dengan Ibu Dian. Terima kasih Ibu Dian. Karena memang tadi kalau kita ngikutin ya Asri dan juga Okta dari Sarinah Tamrin sampai Bundaran HI. Ini semuanya lincah banget. Ibu-ibu perempuan yang tergabung dalam beragam usia. Menyuarakan seperti apa sih kebaya, seperti apa sih budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Nah Okta mungkin kita langsung ngobrol aja ya sama Ketua Perempuan Berbaya Indonesia, ada Ibu Rahmi. Di samping saya Ibu Rahmi, boleh diceritakan tadi apa aja sih yang disampaikan selama perjalanan dari Sarinah sampai ke Bundaran HI ini? Ya, jadi terima kasih, selamat pagi. Hari ini kan hari Kartini, kita rayakan bersama-sama karena kita ini perempuan. Jadi bagaimanapun Kartini itu adalah pahlawan perempuan Indonesia. Dialah yang dari awal sekali berjuang untuk kebersamaan gender. Laki-laki sama perempuan tuh harus sederajat. Nah, jadi kami ini perempuan-perempuan yang merasa betapa pentingnya pemikiran dan gerakan yang dilakukan oleh Ibu Kartini, kami berkumpul bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Kartini itu selalu berkebaya, sehingga dikenal dengan nama Kebaya Kartini. Itu khusus banget modelnya Kebaya Kartini itu. Nah sementara kami ini nih, semua saya dan teman-teman perempuan berkebaya Indonesia, ada berkebaya menari dan lain-lain. Kami ini benar-benar merasa perlu kita bersama-sama bergerak melestarikan kebaya. Karena bagaimanapun kebaya itu adalah sejarah perempuan Indonesia dari zaman dahulu kala. Ada kajian-kajian ilmiah mengenai sejarah kebaya yang udah ratusan tahun yang lalu ada di Indonesia. Bahwa sekarang kebaya itu didaftarkan ke UNESCO atas nama negara-negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Itu oke, tapi sejarahnya ada di Indonesia. Dan kita-kita inilah yang bisa melestarikan. Kalau kita diam-diam aja, lewat nanti kebaya. Nah, Ibu, boleh kita tunjukin sedikit satu kebaya yang lagi dipakai, nah mungkin sebelah sini ya Bu ya. Nah ini boleh dilihatin oleh juru kamera Kompas TV Andika Pratama. Bu sambil dijelasin ya, sambil Ibu dilihatin kebayanya. Nah mungkin Ibu bisa kasih tahu, sebenarnya kan kita harus menggaungkan berkebaya kapanpun ya pun dimanapun Bu. Bisa dikasih contoh nggak sih Bu, sebenarnya kebaya itu bisa dipakai di mana aja dan occasion apa aja sih Bu? Oke, kalau model ini namanya kebaya encim. Kita sebut kebaya encim karena dulu yang berinisiasi untuk membuat kebaya model ini adalah saudara-saudara kita keturunan Cina. Kita kan panggilnya encim ya, Tionghoa ya. Jadi ini namanya kebaya encim. Kalau ini namanya kebaya Kartini. Nah, kebaya model inilah yang dipakai Ibu Kartini dari zaman dahulu kala. Gitu, jadi kita sebutnya Kartini. Kemudian yang saya pakai ini namanya kebaya kutu baru gitu. Di tengahnya ada segi 4, kadang-kadang segi 3. Kenapa model kebaya itu beda-beda? Jadi kalau menurut sejarah ya, dulu perempuan Indonesia kalau nggak telanjang dada pakai kemben. Kemudian ketika Islam masuk ke Indonesia, ada kewajiban untuk menutup aurat. Kita menutup aurat zaman dulu tuh pakai selendang di bahu, selendang atau kain panjang. Nah ketika selendang itu dijahit, ini tadinya kemben ceritanya, dijahit model kayak gini, maka jadi namanya kebaya kutu baru. Terus kalau selendangnya dipertemukan di tengah, mungkin dulu kan memang perempuan Indonesia tuh banyak yang telanjang dada zaman dulu dan itu dianggap sesuatu yang wajar ya. Nah itu selendang dipertemukan di tengah, itu akhirnya disebut kebaya Kartini. Nah jadi ciri khas kebaya itu bukaannya di depan. Kalau nggak ada bukaan di depan namanya bukan kebaya. Seringkali nih ya karena bahannya dari bahan brokat tuh yang model kayak gini nih. Karena bahannya bahan brokat, ini juga bahan brokat. Disebutnya kebaya, padahal bukan. Karena
kebaya itu ada pakemnya, ada aturan yang model seperti apa yang disebut kebaya. Nah sekarang kita ingin anak muda juga dong ikut pakai kebaya dan pakai kain juga. Nah, ini nih ya yang kita mau tanya juga, apa sih harapannya Bu Rahmi Hidayati terhadap perempuan dan juga kebaya Indonesia? Kalau kita maunya kebaya itu dilestarikan. Pelestarian itu bukan di emak-emak kayak kita nih, tapi di anak-anak muda. Jadi generasi penerus lah gitu yang melestarikan kebaya. Kalau kita emak-emak ini pada lewat, kebaya lewat kalau anak muda nggak mau pakai kebaya. Nah ternyata ya kan banyak yang bilang kebaya itu ribet, kebaya itu susah makainya, kuno apa segala macam. Tapi saya sudah membuktikan, saya itu naik gunung aja saya pakai kebaya juga. Terbang para layang saya kebaya, sepedaan kebayaan juga. Dayung-dayungan di laut kebaya juga, manjat pohon juga. Wah ternyata banyak ya sebenarnya aktivitas yang di luar nalar masih bisa pakai kebaya ya Bu. Tadi para layang, naik gunung bisa pakai kebaya. Nah Okta dan juga Asri, untuk menutup di keseruan ya pada hari ini perempuan berkebaya Indonesia, kita dengar sedikit lagu perempuan berkebaya dari Bu Rahmi. Boleh Bu? Mari, 1, 2, 3. Berkebaya kita, perempuan Indonesia, cantik dengan busana dari leluhur bangsa. Berkebaya kita, jati diri sungguh indah. Kami bangga, kami bahagia. Nah itu dia tadi Okta dan juga Asri, harapannya bukan hanya orang tua saja tapi juga anak muda bisa mengenakan kebaya dimanapun dan juga kapanpun. Kembali ke Okta dan Asri. Wah seru sekali Triksi di sana, parade berkebayanya. Triksi juga ikutan parade ya nanti. Terima kasih laporannya Triksi Valencia dari Bundaran HI Jakarta.